Halo Sobat Film, bertemu lagi bersama saya yang akan kembali membahas sebuah alur cerita film action menarik yang pastinya akan sangat seru untuk kalian tonton. Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul Daripada Penasaran, bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang karakter bernama Dave Hendrick. Dave merupakan seorang pemimpin SWAT yang saat ini beralih tugas menjadi polisi biasa, dikarenakan masa pemulihan pasca cedera pada misi sebelumnya yang dia jalani saat ini. Kemudian tiga pria misterius ditampilkan sedang merencanakan sesuatu yang akan kita ketahui nantinya. Sementara itu di kota, seorang aktor film bernama Brody Walker sedang menjadi bahan pembicaraan para warganet berkat tindakan penyerangan yang dia lakukan terhadap seorang wartawan yang meliputnya. Akibatnya, para manajemen pun dibuat sakit kepala atas ranah hukum yang sebentar lagi akan menimpa artisnya tersebut. Pihak manajemen meminta agar Brody segera mengklarifikasi dan meminta maaf atas tindakan buruknya tersebut. Namun Brody yang bengal menolak untuk meminta maaf. Tak ingin jalur duitnya redup, salah seorang pria bernama Marty memutuskan untuk menjadikan Brody seorang pahlawan dengan cara mengikut sertakan dalam misi-misi yang dilakukan pihak kepolisian dalam menumpas kejahatan. Dalam masa penangguhannya, Brody ternyata dipartnerkan bersama Dave dan berhasil meringkus salah satu pecandu di kota tersebut. Mereka berdua tampak tidak akur pada awal-awal perkenalan dikarenakan sikap Brody yang begitu bengal dan suka mengusik kehidupan seseorang. Scene berganti ke sebuah pelatihan milik kepolisian dan menampilkan seorang pria bernama Scott dan juga Sully. Scott merupakan orang baru dalam satuan polisi bernama SRT yang ada dalam cerita film ini. Sedangkan Sully adalah seorang petugas senior yang bertugas untuk mencek identitas para anggotanya. Setelah itu, seorang anggota SRT lainnya juga diperkenalkan. Dan pria tersebut bernama Jason. Dave dan Brody tiba di suatu kantor polisi terdekat dan menyerahkan pecandu yang telah mereka tangkap. Dave menelpon seorang dokter yang merawatnya pada masa pemulihan yang dia jalani saat ini. Dia meminta agar dokter tersebut memberikan izin untuk kembali pada satuannya yang dulu. Namun dokter tersebut terlihat menolaknya. Begitu juga dengan Brody. Dia menginginkan agar berhenti dari tantangan yang diberikan pengacaranya tersebut. Namun permintaannya tersebut juga ditolak. Salah satu kriminal yang menjalani interogasi tiba-tiba melakukan perlawanan dan menyekap Brody. Namun, tentu saja hal tersebut masih begitu mudah untuk Dave atasi. Scene kemudian berganti pada seseorang yang tiba-tiba datang ke sebuah tempat yang dihuni oleh pasangan Parubaya. Pria tersebut mengatakan bahwa dirinya berasal dari salah satu departemen milik pemerintah yang mencoba mengambil alih tempat yang ditinggali kakek nenek tersebut. Dan pria itu bernama Clover. Kakek nenek tersebut tentu saja menolak untuk meninggalkan tempat tinggalnya. Hal itu membuat Clover kecewa dan kemudian malah membunuh kedua orang tua tersebut. Apakah sebenarnya yang dicari pria kejam tersebut? Tonton sampai habis ya guys, agar kalian bisa mendapatkan jawabannya. Dave yang sedang mengganti perban lukanya didatangi oleh Brody yang barusan dia antar pulang. Brody nampak ingin mengakrabkan diri kepada Dave dengan mencobanya untuk mengajak minum-minum. Namun sayangnya hanya ditanggapi oleh Dave dengan begitu santuy. Setelah itu, Dave memutuskan untuk mengajak Brody jalan-jalan menuju suatu tempat. Sementara itu, tiga orang misterius yang muncul pada scene pertama diperlihatkan bertemu dengan Clover dan terlihat sedang merencanakan sesuatu. Dave ternyata membawa Brody ke tempat pelatihan yang dijaga oleh kakek Sully. Setelah kakek Sully memeriksa identitas mereka, Dave bertemu dengan para mantan anggotanya dulu saat berada di SRT. Mereka adalah Jason dan juga Gina. Bagi kalian yang dulunya hobi nonton acara Smackdown, pasti sudah tidak asing lagi dengan wajah yang berperan sebagai Gina ini. Ya, dia adalah Trish Stratus. Setelah mereka bernostalgia dengan memainkan latihan menembak yang biasa mereka sebut Kill House, tiba-tiba mereka semua kedatangan tamu yang merupakan tiga orang kiriman dari Clover. Mereka bertiga berhasil mengelabui Sully dengan menyamar sebagai seorang teknisi. Apa yang sebenarnya direncanakan Clover dengan mengirim ketiga orang ini ke tempat pelatihan polisi yang nampak biasa-biasa ini? Ketiga orang ini ternyata dikirim Clover untuk menyadap sistem jaringan dan melumpuhkan kelistrikan di tempat ini dengan sebuah alat bernama EMV.
Brody yang saat itu pergi ke toilet tersesat dan menemukan keberadaan EMP tersebut. Namun malangnya, EMP tersebut aktif tepat pada saat Brody mendekatinya. Hal tersebut membuat Brody terpental dan kemudian pingsan. Efek dari EMP tersebut langsung melumpuhkan sistem kelistrikan di tempat ini. Merasa ada hal yang terberes, Dave dan timnya langsung pergi untuk mengecek keadaan. Sully yang menemukan ketiga orang tersebut, namun sayangnya dia tertembak. Peperangan ala mafia pun tersaji begitu mantap dalam scene ini. Dave menemukan Brody yang pingsan dan kemudian berhasil menyadarkannya dengan bantuan alat pemompa jantung. Melihat para anak buahnya terkepung, Cooper kemudian mengirimkan para tentara bayaran yang disewanya untuk menolong bawahannya tersebut. Namun untungnya, Dave berhasil menjatuhkan salah satu dari ketiga anak buah Cooper yang diselamatkan tentara bayaran tersebut. Setelah peperangan selesai, mereka langsung bergegas untuk menolong Sully yang tertembak. Sully mengatakan ada sebuah telepon kabel yang kemungkinan tidak terimbas dari serangan EMP yang melumpuhkan jaringan di tempat ini. Benar saja, setelah diperiksa Scott dan juga Gina, telepon tersebut ternyata masih bisa digunakan. Mereka berdua pun langsung meminta bantuan dari luar. Cooper terlihat kesal pada tentara yang dibayarnya tersebut karena telah gagal menyelamatkan salah satu anak buahnya yang tertembak Dave. Sementara itu, Sully menginginkan agar Dave memeriksa sebuah ruangan yang dituju para anak buah Cooper. Benar saja, di ruangan tersebut ternyata terdapat sebuah pintu rahasia yang terhalang besi meja. Dave langsung menanyakan tentang ruangan tersebut kepada Sully. Sully yang merupakan petugas senior di tempat ini ternyata mengetahui banyak hal dan mengatakan semuanya kepada Dave. Ruangan tersebut ternyata menyimpan sebuah aset-aset penting sitaan pemerintah. Dan karena alasan itulah, Cooper ternyata pergi ke tempat ini. Untuk mengetahui lebih jelasnya, Dave kemudian menginterogasi salah satu anak buah Cooper yang berhasil dia lumpuhkan. Namun sayangnya anak buah Cooper tersebut tidak mau memberitahukannya. Scott menerima panggilan bahwa bantuan akan segera datang. Sementara itu, Sully dan anak buah Cooper yang diinterogasi Dave akhirnya meninggal dunia karena terlambat mendapatkan bantuan. Bala bantuan yang ditelepon Scott akhirnya datang. Namun ternyata bala bantuan tersebut hanyalah settingan Cooper yang sebelumnya berhasil mengambil alih jaringan. Mereka ternyata adalah tentara bayaran yang sebelumnya pernah muncul menyelamatkan anak buah Scott yang terjebak. Untungnya Dave menyadari hal tersebut dan berhasil menyelamatkan Scott dan juga yang lainnya. Atas kegagalan tersebut, ketua dari para tentara itu pun akhirnya dibunuh oleh Cooper yang merasa kecewa. Dave dan timnya menutup semua kamera dengan sebuah kain dan kemudian menceritakan satu hal yang selama ini dia rahasiakan. Ternyata Cooper dan timnya merupakan orang yang terlibat dalam penangkapan gembong besar yang diceritakan Sully sebelumnya. Bersama dengan Dave, Cooper dan timnya berhasil meringkus gembong besar tersebut. Saat gembong tersebut diadili, Cooper mendengar suatu kabar tentang surat bernilai ratusan juta milik gembong tersebut yang berhasil disita pemerintah. Dia bahkan rela kehilangan rencananya demi mencari keberadaan surat-surat berharga tersebut. Dave baru menyadari saat dia melihat lambang tato yang berada di tangan anak buah Cooper tersebut. Dan itulah alasan kenapa Cooper mengenal Dave. Dave mulai berpikir tentang siapa yang memberitahu Cooper tentang keberadaan surat tersebut di tempat ini. Untuk itu, Dave langsung menghubungi Cooper dengan sebuah telepon yang jaringannya sudah disadap Clover. Benar saja, Cooper ternyata memang mengincar surat-surat tersebut. Dia juga memberitahu letak posisi surat itu dan kemudian menyuruh Dave untuk segera menyerahkannya. Dave menyetujui hal tersebut dan kemudian menginginkan pertemuan secara langsung kepada Cooper. Mereka berdua pun akhirnya bertemu. Cooper memberi Dave dan temannya waktu kurang lebih 20 menit untuk menyerahkan surat tersebut. Dave pun langsung bergegas mencari keberadaan surat-surat tersebut sambil ditemani oleh Brody. Dave berhasil menemukan surat berharga itu dan kemudian terlihat sedang merencanakan sesuatu terhadap surat itu. Dengan menggunakan sebuah kamera yang terpantau Cooper, Dave ternyata malah membakar semua surat-surat berharga tersebut yang tentu saja memancing kemarahan Cooper. Tak hanya itu, para timnya pun dibuat heran atas rencana Dave tersebut. Saat mereka bersiap menunggu kedatangan Cooper yang berniat ingin menghabisi mereka semua, sebuah perdebatan terjadi di antara Dave dan juga timnya. Scott dicurigai sebagai orang yang telah memberikan informasi seputar tempat ini kepada Cooper.
terbukti dari sebuah ponsel yang berada di sakunya. Alhasil dia pun terpaksa disekap sementara di sebuah sel. Saat mereka sedang mempersiapkan senjata, Cooper mulai melancarkan aksinya dengan mengirim sebuah asap penghancur saraf ke dalam pelatihan tersebut. Dave dan timnya pun sempat dibuat panik, hingga akhirnya mereka semua berhasil mengatasi hal tersebut. Namun sayangnya tidak bagi Brody. Dia harus terkena efek asap tersebut yang kemudian hampir membuatnya pingsan. Untungnya Dave berhasil menyelamatkan Brody dengan cara meminumkannya secangkir air kencing milik Jason dengan tujuan agar racun yang berada di paru-paru Brody bisa dinetralkan. Benar-benar malang nasib artis yang satu ini. Mereka semua kini sudah siap untuk bertempur melawan Cooper. Dave mengurung Brody di sebuah bagasi kecil buat jaga-jaga keselamatannya. Para anak buah Cooper akhirnya berhasil menerobos tempat pelatihan tersebut. Peperangan ala mafia jilid 2 pun kembali tersaji dalam scene ini. Berkat keterampilan menembak yang dimiliki tim Dave, mereka semua berhasil menjatuhkan anak buah Cooper satu persatu. Dave bertemu dengan salah satu anak buah Cooper bernama Riker yang dulunya juga merupakan teman satu timnya. Pertarungan single pun terjadi di antara mereka berdua. Dave sempat terpojok melawan Riker yang begitu kuat. Namun untungnya, Dave pandai melihat kondisi. Dengan memanfaatkan granat yang berada di tubuh Riker, Dave melepaskan pemicunya. Riker yang panik tidak bisa berbuat apa-apa dan kemudian malah tewas setelah granat yang berada di tubuhnya tersebut meledak. Gina juga diperlihatkan begitu epik dalam menumpas musuhnya. Dave yang kembali berperang melawan anak buah Cooper tertembak tepat di belakangnya. Saat terpojok, untungnya ada Brody yang tiba-tiba muncul menolongnya. Brody yang disuruh Dave kabur melihat suatu kejadian yang tak pernah dibayangkannya. Dia melihat Gina sedang menembak bagasi yang ditempati sebelumnya. Gina ternyata pengkhianat sesungguhnya yang berniat untuk membunuh Brody. Namun untungnya Brody sudah kabur dari tempat tersebut. Jason diperlihatkan berhadapan dengan salah satu anak buah Cooper dan kemudian berhasil mengalahkannya. Brody langsung bergegas menyelamatkan Scott yang tertuduh. Namun malangnya, Gina tiba-tiba datang dan menembak mereka berdua. Scott pun akhirnya tewas di tangan kekasihnya yang ternyata juga mengincar surat ratusan juta tersebut. Saat Gina ingin pergi, Brody ternyata pura-pura mati dan kemudian menembak Gina yang tepat mengenai pipinya. Alhasil Gina yang emosi pun langsung berniat ingin membunuh Brody. Pertarungan pun terjadi di antara mereka. Brody yang sama sekali tidak mempunyai skill berhasil membunuh Gina dengan memanfaatkan luka yang ada di pipinya dan kemudian menembaknya. Brody bertemu dengan Dave dan kemudian memutuskan untuk pergi dari tempat ini. Namun tiba-tiba Cooper datang dan kemudian mengajak mereka berperang. Brody mencoba menyerang Cooper dengan sebuah sikat panjang, namun berhasil dihindari Cooper dengan begitu mudah. Alhasil karena kecerobohannya tersebut, Cooper pun langsung menembak Brody hingga membuatnya tersungkur. Dave yang marah langsung mencoba menyerang Cooper dan berhasil menjatuhkan senjatanya. Duel sengit pun terjadi di antara mereka berdua. Dengan sebuah beling kaca yang dipegang Cooper, Dave menyayat leher Cooper dan kemudian menembaknya. Cooper pun kini telah tiada alias dead. Dave bertemu dengan Jason yang selamat dan kemudian pergi bersama meninggalkan tempat tersebut. Namun sesaat sebelum pergi, Dave mendengar suara Brody yang ternyata masih hidup. Brody ternyata memakai rompi anti peluru yang dipakainya secara sembunyi di dalam bajunya. Mereka bertiga pun kini pergi meninggalkan tempat tersebut. Saat di luar, mereka bertemu dengan sisa anak buah Cooper si ahli teknologi. Tak banyak bacot, Dave pun memutuskan untuk menumpas pria malang tersebut. Nah, sebuah plot menarik terungkap pada akhir scene film ini. Sesaat sebelum mereka semua berperang melawan anak buah Cooper, Dave dan Brody ternyata mempunyai sebuah rencana terhadap semua surat-surat penting tersebut. Surat-surat penting yang dulunya ditampilkan dibakar oleh Dave ternyata hanyalah kertas biasa yang merupakan fotokopi dari surat-surat penting itu. Alhasil mereka bertiga pun kini tentu saja akan menjadi seorang sultan. Sungguh rencana yang luar biasa. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan.